Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang begini di Jemberana cuaca cukup panas. Alhamdulillah kita tangan tamu istimewa siang hari ini bersama seniman yang luar biasa. Namanya Bapak Khairul Anwar. Beliau seniman multi talenta ya, dari seni puisi, seni apa lagi Pak Anwar? Yes, asal nggak senewan aja. Ini kita bincang santai siang hari ini, dimana beliau yang berasal dari Jawa Tengah, tepatnya Kaliwungu, Kendal ya. Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Beliau ke Bali merantau. Kita sedikit membahas proses perjalanan beliau menuju Provinsi Bali yang akhirnya berlabuh di Bali ini dan punya istri orang Bali, Pak ya. Iya. Orang Bali, dan alhamdulillah beliau dikaruniai 2 anak, sepasang cewek dan cowok, alhamdulillah. Say hello dulu Pak Anwar, say hello Pak Anwar. Nah, say hello, kita sapa teman-teman sahabat-sahabat di Indonesia. Nah, gimana Pak Anwar, tahun berapa nih ke Pulau Balinya? Akhir 1998. Wah, Pas ketika itu ada ya 32 tahun Pak Anwar ya? belum ada. 22 tahun. 2 tahun. Kalau boleh tahu dulu ke Bali targetnya apa? Tujuannya itu apa? Kerjakah atau cari istrikah atau sekolah Pak Anwar? Ya semuanya itu. Alhamdulillah suguhan di siang hari ini ada kates. Enggak Pak Anwar? Nah, Ya. jadi 3 tujuan itu semua tercakup saat ini Pak Anwar. Ya, alhamdulillah tercapai ya. Tercapai dah. Nah, kalau nggak salah 98 itu krisis moneter Pak Anwar. Iya, pas unjuk rasa rame-rame. Unjuk rasa rame-rame Pak Anwar, ya. Bakar-bakaran di Denpasar sana. Pas Pertama ke Balinya di mana Pak Anwar? langsung di Denpasar. Di Denpasar. Sebagai apa? Dulu kerja apa? Ya serabutan. Serabutan Pak Anwar ya. Sing ono Sing penting mangan ya. Sing Pak penting Anwar. mangan. Alhamdulillah Pak Anwar. Banyak yang teman-teman ingin tahu dari sosok Pak Anwar, kok bisa jatuh ke dunia seni itu Pak Anwar? Apakah sebelumnya ketika di Jawa sebelum ke Bali memang sudah suka seni Pak Anwar, atau memang sekolah seni di sana Pak Anwar? Bisa diceritakan? pada dasarnya tidak, kami cuma ikut teater aja, lalu dikembangkan dengan menulis sampai sekarang gitu. Jadi ikut ekstrakurikuler lah istilahnya. Itulah awal mula terbentuknya jiwa seni, karena emang senangnya sih menghayal. Ini pertanyaan lagi nih Pak Anwar. Di Bali saat itu kalau nggak salah 98 lagi banyak orang-orang luar daerah Bali itu larinya ke Bali saat itu. Ya. Karena krisis moneter, kerusuhan di Jakarta banyak lari. Apakah Pak Anwar salah satu yang kabur dari Jawa ke Bali atau gitu? Tidak Pak Anwar ya? Enggak. Kebetulan udah jenuh di Pulau Jawa sana. Wow. Hanya itu aja. Ingin mencari suasana lain lah. Ya, suasana lain. Nah, kalau boleh tahu pendidikan terakhir apa Pak Anwar? Ya, cuma sekelas sarjana S1 ya, pendidikan. sarjana pendidikan ya. Oke. Tarbiyah itu aja. Kita dengar Pak Anwar ini syarat prestasi di bidang seni maupun yang lain Pak Anwar ya. Kalau boleh tahu saat ini profesi apa Pak Anwar? Tetap ngajar. Hanya sebagai guru berarti Pak Iya. Anwar? Kalau seni itu hanya cuma sampingan aja. Sampingan, kalau ada ya. kegiatan-kegiatan digarap, Itu. baik anak maupun siswa begitu. Dan sempat kalau nggak salah sempat
bermain di acting Pak Anwar ya, di Ya, dunia seperti dunia perfilman juga ya. Ya, berkat teman-teman aja yang menyalurkan. Di teman-teman di teater ya. Nah, itu hanya sebagai sampingan aja. Dan saat ini kalau nggak salah istri Pak Anwar orang asli Bali Pak Anwar. Asli. Asli ya. Oh, tidak ada keturunan Jawa atau apa gitu. Enggak ada. Asli Bali. Ya? Asli Bali. Nah, ini mumpung ngomongkan istri nih Pak Anwar. Nah, gimana sejarahnya Pak Anwar ketemu sosok istri Pak Anwar? Apakah di Denpasar atau di Jemberana Pak Anwar? Pada dasarnya karena saya punya sahabat di Jemberana, ketika itu lancong-lancong lah. Artinya lancong-lancong, kebetulan saya kan masih single. Masih single, terus dijodohkan. Intinya dia, karena saya tidak bisa mencari, jodoh itu datang sendiri. Artinya oh ini jodoh saya. Sudah. Jadi plek lah bahasa Jawanya gitu. Nempel langsung shoot jadi tanpa ada proses. Atau mungkin itu juga salah satu alasan Pak Anwar akhirnya betah tinggal di Bali ya, karena punya pasangan orang di Bali. Iya. Nah, Iya, sampai sekarang alhamdulillah adem-adem aja. Yang panas cuma hatinya aja. Alhamdulillah Nyonya seorang guru juga. Alhamdulillah seorang guru. Alhamdulillah. Ternyata tenaga pendidik juga Pak Anwar ya. Iya. Orang katanya teman saya tuh iki dapat jodohnya gara-gara keinjak kakinya gitu. antri keinjak kakinya. Karena Pak Anwar ini adalah orang asli Jawa dan kebetulan istri orang asli Bali, adaptasi sulit nggak? Nah, ini kan menjadi pertanyaan kadang-kadang buat teman-teman yang pernikahan silang ya antara dua kultur yang beda. Gimana adaptasinya? Apakah sulit atau mungkin nggak sesulit apa yang masyarakat bayangkan? Gimana Pak Anwar? Kalau Awal-awal masalah sulit mungkin ya. Kalau masalah adaptasi sih gimana ya? Biasa-biasa aja, karena pertama datang saya ke Bali yang saya pelajari adalah adat istiadat budayanya. Jadi adat istiadat budayanya kalau sudah kita pegang sesuai dengan yang namanya kayak peribahasa di mana bumi dipijak langit dijunjung. Lah, itulah yang menjadi pijakan saya. Jadi di mana kita berada, kita harus mengikuti adat budaya di situ. Nah, jadilah seperti itu. Maka yang dulunya nggak tahu menjadi tahu. Walau sampai sekarang sulit sekali untuk berbicara bahasa Melayu. Kalau Melayu agak lumayan gampang ya, artinya bisa. Tapi untuk berbahasa Bali, kalau bahasa Sundanya itu saetik. Kalau bahasa Jawanya sidik. Kebetulan Pak Anwar ini adalah orang yang cukup menguasai banyak bahasa, karena beliaunya walaupun orang asli Jawa Tengah tapi kelahiran kalau nggak salah Bandung Pak Anwar ya. Iya, saya di Bandung 20 tahun. Bandungnya mana tuh Pak Anwar? Saya di dekat Jalan Asia Afrika. Di dekat rumah sakit Immanuel lah. Jadi di Babakan Tarogong, kebun kelapa, dekat kebun kelapa. Berarti orang Ciberem. Nenggelis. Alhamdulillah beliau walaupun kelahiran Bandung, ini luar biasa, ini menjadi histori yang luar biasa. Orang Jawa Tengah lahir di Bandung dan sekarang bertempat tinggal di Bali. Jadi perjalanannya luar biasa nih Bang. Mungkin dari proses perjalanan itulah tumbuh benih-benih darah seni akhirnya. Ya. Karena hidupnya pun penuh seni. Kopi pahit di pagi hari nanti akan saya bacakan. Beliau nanti di session yang lain Pak Anwar akan berkesempatan memberikan menunjukkan puisinya nanti. Nah, lanjut Pak Anwar. Ya. Kita kembali kepada titik seni tadi, ke pembahasan seni. Menurut Pak Anwar belakangan ini seni puisi itu gimana Pak Anwar?
apakah berkembang atau mati suri? Karena di era 2000-an ini sepertinya puisi tidak menjadi apa ya? Tidak menjadi Sudah tren tidak. lagi. Beda ketika kita yang mungkin tahun 90-an ke bawah Ya. itu sekolah-sekolah sangat Antusias ya. dengan puisi gitu. Tapi sekarang gimana menurut Pak Anwar dari si Ya, untuk sekarang mungkin bukan gara-gara pandemi memang masanya ya, karena puisi itu identik dengan kritik, saran. Mungkin ada yang alergi juga dibacakan seperti apapun itu tidak mau. Tapi baru-baru ini kan ada anugerah puisi, Puisi, ya. penghargaan lah buat insan-insan para penyair itu sangat luar biasa. Ada penghargaan bahkan dari Pak Anies Baswedan selaku gubernur DKI juga memberikan apresiasi sekali tentang itu. Nah, mungkin ada eranya dan zamannya. Insya Allah dalam Bangkit waktu lagi, dekat bangkit lagi. Harus ada. kita ingat di era-era dahulu masih ada zaman Rendra, Taufik Ismail dan banyak Gunawan Muhammad. Ya, termasuk Gus Mus ya. Itu Dan yang ada, yang masih energi. walaupun sudah usia tapi masih Energi dia, karya-karyanya masih ada di share-share gitu. di Jawa Wi Imron Jawa. dari Madura ya. Ya, Jawa Imron Ya, sebagai luar biasa. yang terkenal dengan celurit emasnya. Ya, Jawa Imron. Mudah-mudahan seni puisi ini hidup kembali, khususnya di Bali, Pak Nur. Oh ya. Dengar-dengar putri Anda juga seorang pembaca puisi yang sempat meraih prestasi luar biasa di Bali, Pak Nur. Ya lumayan, artinya Iya. namanya pemula bisa maju ke provinsi dan dapat juara itu sudah luar biasa. Karena itu untuk pembelajaran Ada aja dulu. istilah buah tidak akan jauh gitu ya dari pohonnya ya. Jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Untuk di Denpasar sendiri luar biasa juga ada yang namanya Jagat Kampung Puisi. Itu adalah para penyair-penyair muda. Ya. Seperti teman-teman saya itu di sana luar biasa. Ada yang namanya Satria Welang. Lalu teman-teman yang eksis masih di bidang dunia teater, di dunia sastra itu luar biasa. Cuma di saat pandemi ini lombanya juga virtual. Mungkin karena kondisi, Pak Nur, ya. Karena kondisi. Mudahan aja pandemi ini segera berakhir, kita bisa Amin. beraktivitas kembali seperti biasanya, karena memang sangat berdampak sekali. Khususnya penggiat wisata di Bali ini sangat terdampak sekali, Pak Nur, ya. Wih, luar biasa. Kira-kira nih, Pak Anwar, Ya. pesan-pesannya untuk generasi muda terkait dengan Seni. budaya seni khususnya di bidang puisi, gimana Pak Anwar? Ya Menggali potensi anak muda ini agar menghidupkan kembali puisi-puisi seni puisi ini, Pak Anwar, gimana? untuk seni sastra ya, khususnya sastra, baik itu tulis maupun baca. Ya saya yakin dan saya yakinnya salah satunya adalah generasi muda yang saat ini syaratnya cuma satu, membaca dan menulis saja. Jadi bisa dituangkan lewat sajak-sajak dan syair-syairnya. Itu diantaranya. Kalau memang itu di bidang seni sastranya, lalu ada seni perannya di bidang teater. Dan harus pede, Pak Nur, ya. Harus pede. Ya seperti yang baru ditampilkan di Pekan Puisi Nasional ya. ada apa untuk teater kita yang Perkemahan Santri Nusantara itu kan tidak lepas dari dunia teater, karena mereka memerankan yang cukup apik ya. Untuk di kalangan terbukti kita kan juara 1, walaupun musuhnya itu atau lawannya artinya dilombakan itu lawannya santri-santri yang cukup handal, apalagi Jawa Tengah, Jawa Jogja itu kan gudangnya. Tapi kita juga alhamdulillah masih bisa mengimbangi ya. Ya itu salah satu kita tularkan di dunia peran, yaitu teater. Satu saat lagi kan kita akan tampilkan, semoga aja pandemi ini berakhir, ada wadah untuk adik-adik, untuk anak-anak kita, siswa-siswa, wabil khususnya kan begitu. Oke, sahabat seni Indonesia,
Itulah harapan dari Bapak Khairul Anwar yang menyampaikan bahwa generasi muda saat ini jangan pernah ragu untuk mencintai seni sastra dan pastinya rajin membaca, pede ya, percaya Menulis, diri ya. dan pandai, artinya belajar menulis karena itu salah satu syarat untuk menjadi seniman puisi yang handal ya. Itu. Oke. Kita akhiri dulu bincang-bincang santai di siang hari ini. Nanti akan kita kembali ke episode berikutnya terkait dengan pembacaan puisi yang akan dibacakan langsung oleh Bapak Khairul Anwar. Sekian pertemuan hari ini, bincang-bincang kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.